Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Desa. Kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang menarik yang terjadi di belakangan ini, yang dimana fenomena ini muncul dari ucapan seorang artis yang bernama Daniel Mananta. Video cuplikan yang beredar luas membahas tentang bagaimana ia setuju dengan apa yang disampaikan oleh UAS tentang patung Yesus, di mana ia mengatakan ia setuju tentang apa yang dikatakan oleh UAS. Mari kita lihat cuplikannya, apa yang ia katakan, lalu nanti kita akan bahas bersama-sama. Mari kita lihat, saksikan bersama-sama. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa, kalau gue mungkin sebutnya, ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia, dalam konteks kalimat yang diucapkan, Daniel berkata setuju dengan apa yang dikatakan UAS mengenai patung salib tentunya. Namun ia berusaha memperhalus dengan menyebut unclean spirit. Apa itu unclean spirit? Istilah itu dapat diartikan roh jahat dan roh kenajisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Daniel mempercayai patung memiliki roh najis atau roh jahat, atau yang disebut unclean spirit yang ia katakan tadi. Namun perhatikan di sini, apakah Bro Daniel sedang terjebak dalam kepercayaan dinamisme? Karena apa yang dikatakan itu bernuansa dinamisme. Bro Daniel harus mengetahui bahwa patung tidak ada kuasa, tidak ada roh di dalamnya. Hanya orang-orang beraliran dinamisme sajalah yang mempercayai bahwa patung itu punya roh. Bagian selanjutnya, kita akan mengurai penyembahan berhala. Apakah penyembahan berhala itu selalu mengarah pada patung? Tentu tidak. Saya mengutip perkataan dari John Calvin. Dia mengatakan demikian, hati manusia adalah pabrik berhala. Jadi, berhala itu bukan hanya berbicara tentang patung. Ketika hati manusia sudah menomorduakan Tuhan, maka ia sedang membangun berhala dalam hatinya. Jadi kalau kita menyebut berhala hanya seputar patung, seputar pahatan-pahatan yang dibuat serupa dengan seperti manusia dan lain sebagainya, bukan demikian. Itu pengertian yang masih dangkal. Kalau kita melihat lebih dalam tentang penyembahan berhala, tentang berhala, kita harus mengingat bahwa segala sesuatu bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Baik pekerjaan, hobi, karir, cinta, pasangan, uang, jabatan, keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Jadi berhala itu ketika kita menganggap ada yang lebih penting dari Allah, segala sesuatu yang menarik hati dan pemikiran kita lebih dari Allah, segala sesuatu yang Anda cari untuk memuaskan diri Anda sedangkan itu hanya dipuaskan oleh Allah, itulah berhala. Dalam hal ini, seharusnya hal yang tepat dengan istilah yang Bro Daniel katakan tentang unclean spirit lebih tepat bisa sering terjadi dalam hati manusia. Bukan pada sebuah benda, bukan pada sebuah patung dan lain sebagainya. Karena patung dan benda-benda itu hanya buatan manusia. Tidak mungkin ada rohnya di sana. Apalagi yang disebut dengan roh kenajisan. Justru hati manusialah yang cenderung menjadi tempat roh kenajisan itu, roh jahat itu. Jika dikorelasikan dalam teologi Kristen, inilah mengapa kematian dan kebangkitan Kristus memberikan manusia itu menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Karena Allah ingin memberikan hati yang baru yang dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan dengan unclean spirit lagi. Seperti yang dinubuatkan di dalam Yeskiel, Alkitab katakan demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi setiap orang yang sudah ada tinggal di dalam Kristus, maka hatinya diberikan hati yang baru.
Dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan, tidak ada seorang Kristen sejati yang menjadikan patung sebagai pengganti Tuhan. Dan tidak pernah ada kuasa atau roh di dalam sebuah benda yang diciptakan oleh manusia. Itu hanyalah sebuah kepercayaan dinamisme. Justru unclean spirit itu hadir di hati manusia yang telah mati di dalam dosa. Sehingga ia berusaha membangun sesembahannya sendiri. Berbeda dengan setiap orang yang telah menerima anugerah di dalam Kristus. Mereka diberikan kehidupan baru dan pengenalan akan Allah melalui inisiatif Allah itu sendiri. Dengan memberikan Yesus Kristus bagi umatnya. Agar kita menemukan jalan mengenal Allah yang sejati. Maka dari itu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada dia, dia mengenal Bapa. Dia datang kepada Bapa. Barang siapa melihat Yesus, ia melihat Bapa. Karena Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah yang menciptakan dan menopang seluruh ciptaan ini. Jadi gambaran yang sejati tentang Allah adalah di dalam Yesus Kristus. Manusia yang berdosa tidak mampu mengenal Allah sejati tanpa Yesus Kristus. Maka dari itu kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kita jalan untuk mengenal Allah yang sejati. Allah yang sejati dikenal hanya melalui Yesus, bukan dari pikiran atau angan-angan manusia yang telah mati di dalam dosa. Setiap orang di luar Kristus tidak akan dapat menemukan Allah yang sejati, yang dapat memberikan kehidupan kekal. Kiranya hal ini dapat menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.